Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan sahabat materi parsial semuanya. Pada sesi kedua ini, materi yang akan kita bahas adalah pengenalan menu, layout, aset, dan propertinya. Tentang add screen, copy screen, dan remove screen sudah dijelaskan pada pertemuan pertama. Selanjutnya menu project. Di sini ada my project, berisi tentang project-project kita yang telah kita buat. New project, jika kita mau membuat project baru. Kemudian ship project, jika kita mau menyimpan project, dan seterusnya. Di sini banyak sekali, Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Kemudian test, di sini ada connect to companion, connect via USB, reset connection, dan refresh companion screen. Kemudian export, ada dua pilihan, yaitu Android Add dan Android Add Bundle. Kemudian help, yaitu berisi tentang apa itu kodular, laporan masalah, kemudian ada catatan rilis, dan seterusnya. Kemudian kita akan melanjutkan pada panel property designer yang paling kanan ini. Di sini ada 4 bagian, yaitu aset, setting project, designer, dan blog. Aset adalah file-file hasil upload, dapat berupa gambar, musik, suara, atau file yang lainnya sebagai bahan penunjang dalam pembuatan aplikasi kita. Sebagai contoh, di sini saya akan mengatur background aplikasi saya dengan gambar yang saya inginkan. Saya upload gambar background, kita klik upload aset, kemudian kita pilih yang ini, open. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini sudah muncul. Untuk melihat pratinjo bisa kita klik di sini. Nah, kemudian sekalian saya mau upload logo. Nah, ini file sudah tersimpan di sana, maka kita close. Kemudian kita pilih hasilnya, hasil upload tadi kita jadikan background. Kita pilih di sini, yaitu background image. Nah, ini sudah ada double nih ya. Nah, kita pilih background. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita ke designer. Jadi designer ini adalah kumpulan properti dari semua komponen pembangun aplikasi. Jadi setiap komponen itu ada propertinya masing-masing. Kita bisa melihatnya di sini. Kemudian kita lihat di blognya. Blog adalah yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana melakukan suatu tugas. Blok ada 10 macam, yaitu kontrol, logik atau logika, math matematika, teks, kemudian daftar, kamus, warna, variabel, prosedur, dan komponen apa saja. Menurut jenisnya, blok dibagi menjadi 3, yaitu blok event atau acara. Ini ya, ini blok event atau acara, warnanya oranye. Kemudian blok metode, warnanya ungu.
kemudian blok properti warna hijau. Ini menurut jenisnya, tapi kalau macamnya ada 10 tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian project setting, di sini ada general, kemudian ada timing, publishing, monetization, efficacy. Nah, ini kita skip saja karena kita akan fokus pada pembuatan aplikasi lebih dahulu. Kita close. Sekarang kita kembali ke designer, ke halaman designer. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dan propertinya yang sering digunakan terutama bagi pemula. Tetapi sambil menjelaskan, kita langsung praktek membuat aplikasinya. Pertama adalah screen atau layar. Screen adalah komponen tingkat tinggi. Jika kita menggunakan aplikasi sebagai buku, layar dapat dianggap sebagai halaman buku, dan komponen lainnya di sini nanti ya, itu sebagai berbagai elemen yang ada di halaman buku. Misalnya ada teks, ada gambar, dan lain-lain. Kemudian properti dari screen ada background color ya. Tadi sudah kita masukkan background image. Jadi ketika kita mau menggantinya bisa ya, bisa. Ini backgroundnya kita setting pada none sehingga hilang. Nah, kemudian kita mau menggunakan background warna background, karena diklik di sini, kemudian kita pilih mana yang mau kita gunakan. Nah, kemudian klik set. Nah, ini kalau kita menggunakan background color. Tapi kalau kita mau menggunakan background image, ya tadi kita pasang lagi background yang tadi kita masukkan di screen. Nah, ini. Nah, jadi ada dua macam, background image atau background color. Nah, kemudian properti screen yang lain ada line horizontal atau sejajarkan horizontal, dimuat angka 1, 2, dan 3. 1 untuk rata kiri, 2 untuk rata kanan, dan 3 untuk rata tengah atau center. Lebih jelasnya kita praktekkan pada komponen image. Untuk memasukkan logo, kita contohkan. Sini kita masukkan image. Nah, image ini sudah berada di tengah ya, berarti kita tadi sudah mengaturnya pada center di properti screen-nya. Nah, ini center, ini juga center. Nah, atau lebih jelasnya kita masukkan image-nya dulu, gambarnya dulu. Tadi akan saya masukkan logo. Nah, di sini logo. Nah, logo ini terlalu besar, maka kita setting tinggi dan lebarnya. Misalnya di sini tingginya kita buat 30%. Nah, kemudian untuk lebarnya 60%. Nah, ini sudah center ya. Tadi kita akan mempraktekkan masalah properti dari screen yang line horizontal maupun vertikal. Nah, line horizontal kalau kita setting pada left, maka akan ke kiri. Kemudian kalau right, kanan, akan pindah ke kanan. Ini ke tengah. Kemudian yang vertikalnya, misalnya kita setting pada top, akan naik ke atas.
kemudian bottom, maaf ini horizontal ini ya, pada vertikalnya, line vertikalnya top, center, ada lagi yang satu adalah bottom ini. Nah ini ke bawah. Nah, tapi biar ke tengah kita setting pada center saja. Nah ini properti dari screen. Nah, ada background color, ada background image, ada line horizontal, left, center, right, kemudian line vertikal, top, center, bottom, dan sebagainya. Masih ada properti-properti yang lain, Bapak Ibu bisa mencobanya sendiri. Kemudian kita memasukkan label di screen ini. Label ini berisi tentang sepotong teks yang ditentukan melalui teks properti. Nah, ini tag ini kita beri warna supaya nampak ya. Jadi properti dari label itu ada text color, biar nampak kita setting pada white atau putih. Nah, berubah menjadi putih. Kemudian teksnya kita ganti menjadi selamat datang. Selamat datang, klik enter. Ini berubah menjadi selamat datang. Kemudian font size-nya di secara default itu 14 ya. Ini kita beri nilai 20 biar agak nampak lebih besar, 20. Nah, kemudian biar tulisannya ini terus sejajar, bukan di bawahnya, ini width-nya kita beri nilai 80. Kemudian biar center di text alignment ini kita setting pada center. Jadi ada left, ada center, ada right ya. Right itu kanan. Nah, ini sudah center. Nah, kemudian tingginya misalnya kita setting pada 5% ya, 5% tingginya. Kemudian untuk width-nya tadi sudah 80% ya. Nah, kemudian kalau hurufnya mau kita tebalkan, bisa kita tebalkan, klik di sini. Nah, menjadi tebal. Nah, kemudian ini kita duplicate, kita letakkan di sini. Caranya klik kanan, kemudian klik duplicate. Nah, kita tarik ke bawah sini. Nah, kita ganti tulisannya, misalnya menggantinya di sini. Kita ganti matriks parsial misalnya. Matriks parsial. Klik enter. Nah, kemudian warnanya kita rubah menjadi kuning biar nampak kuning. Kemudian ukurannya 20 ya, 20 warna kuning. Nah, kemudian kalau kita jadikan
boot, ini sudah boot ya, sudah tebal ya, kita tebalkan saja. Sudah cukup settingan dari label. Kemudian untuk memberi jarak biar antara label dengan logonya itu tidak terlalu dekat, maka bisa kita letakkan yaitu space. Space itu golongan dari layout ya, general. Nah, kemudian di sini ada space. Space kita masukkan di sini untuk memberi jarak. Kemudian juga di sini. Nah, kemudian kita beri nilai ya. Kita beri nilai, misalnya di sini tingginya 3%. Kemudian ini 5% misalnya. Nah, ini sudah agak jauh ya, tidak seperti tadi. Nah, ini kemudian pada pelatihan yang lalu kita telah membuat dua screen ya, ada screen 1 kemudian screen home. Tapi kalau Bapak Ibu belum membuatnya, kita bisa menambahkan screen di sini. Caranya add screen, klik. Nah, kemudian kita beri nama home. Nah, klik create. Nah, ini screen home, ada tulisannya di sini. Nah, agar screennya lebih luas, maka ini bisa kita hilangkan. Caranya bagaimana? Ini kita uncheck, show option menu, kita uncheck, kemudian show status bar. Ini kita lihat dulu. Nah, ada yang hilang kan? Status bar. Nah, kemudian title visible. Title visible ini title ya. Kita uncheck. Nah, akan hilang semua. Nah, screennya tambah luas. Kemudian pada screen home kita masukkan komponen vertical arrangement untuk mengatur layoutnya. Vertical arrangement ini kita masukkan 3 ya. Ini untuk mengatur layout, yang satunya ini nanti untuk header, kemudian yang tengah untuk konten, yang paling bawah untuk footer. Agar lebarnya memenuhi lebar screen, maka ini kita beri nilai untuk width-nya milimeter. Nah, ini juga sama. Kita bisa mengklik di sini ya, bisa di sini, bisa di sini, tapi lebih enak ngeklik di sini. Milimeter. Ini juga milimeter. Nah, ini letaknya di atas karena apa? Karena kita lihat ya di sini di properti screen, ini letaknya di top, align settingnya top ya, maka supaya ke tengah ini kita senterkan. Nah, kalau yang horizontalnya nggak begitu masalah karena ini penuh ya, atau bisa kita buat center. Nah, berarti perubahannya tidak nampak karena penuh ini. Nah, kemudian yang tengah untuk konten kita beri nilai tingginya milimeter. Nah, kemudian ini kita kurangi tingginya, kita buat yaitu 60
pixel. Jadi ukurannya bisa pixel, bisa persen. PX, enter. Nah, sehingga tingginya agak berkurang. Kemudian yang footernya juga kita kurangi tingginya. Misalnya di sini kita menggunakan 40 px. Nah, ini. Nah, kemudian di vertical arrangement untuk header kita masukkan label. Di label ini untuk memberi judul ya, memberi judul. Nah, biar ke tengah kita beri nilai center. Nah, kemudian ini juga center. Nah, kemudian tagnya, tag labelnya kita buat misalnya materi pelajaran. Klik enter. Nah, kemudian untuk hurufnya kita beri size-nya 20 ya, 20. Kemudian warnanya default saja ini. Nah, coba kita lihat untuk warna text color. Nah, defaultnya begini, atau kita bisa memilih yang lain. Kita bisa memilih yang lain. Nah, kemudian untuk yang ini kita cancel ya, kita cancel. Untuk yang di footernya juga kita masukkan label. Kita setting pada center. Kemudian teksnya misalnya kita tulis instansi kita, misalnya nama sekolah atau yang lain. Misalnya di sini nama sekolah ya, SD Negeri Pogong 1, enter. Kemudian size-nya 18 misalnya. Nah, 18. Warnanya kita buat kuning. Biar kontras nampak ya. Ini kita beri warna yang vertical arrangement-nya ini kita beri warna yaitu cyan. Nah, yang di atas juga biar lebih jelas kita setting pada font bold. Kemudian di sini juga font bold. Nah, ini sudah cukup ini. Demikianlah sedikit mengenalkan tentang komponen dan propertinya, sekaligus praktek membuat contoh aplikasi untuk pembelajaran. Silakan Bapak dan Ibu dan sahabat metode spasial berkreasi menurut
keinginan masing-masing. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar atau grup diskusi. Sekian, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.